kita bersama Bang Boy. Langsung saja di part rekaman suara yang diperdengarkan ke hakim. Soalnya wajah dari JPU-nya kelihatan banget sedang ketar-ketir. Kita bahas nih dia reaksinya. Kalau bagi cowok tidak gitu, jadi pasti tidak lagi ada itu lagi kasaku ini. Kalau bagi cowok tidak, kalau yang penting-pentingnya nggak kita kunci, penting-pentingnya ya, yang pokoknya itu yang bilang ini lah yang kita satu atau ya yang gitu sebenarnya lah. Cuma yang penting kan kita udah ya udah jadi terdakwa udah di sidang nggak ada loh, di sidang nggak ada. Cuma itu kan jadi kita harus sekali teman-temannya ya Pak Arul ya. Oke, apa yang Anda mau jelaskan terkait dengan kontinunya Adi? Iya. Adi support dia biar dia ini lah apa namanya? Dia paniknya di sidang sebenarnya, bukan panik di sidang yang apa saja, dia paniknya dia bisa kemudian logika gitu, dia juga ada. Iya karena kalau dicetak aku nggak akan jasanya itu ada kali akhirnya jasanya kalau yang biasa itu orang-orang tidak doang masalah tidak dari lain. ini ada berapa ini? Masih yang tadi atau masih sama ini? Oke, saya tanya kepada saudari pada Anda, apa yang ingin Anda jelaskan terkait dengan percakapan tadi di utara? Iya, jadi percakapan itu saya dapat di bulan Agustus dari seorang yang bernama Bel. Dia dulu adalah satu geng sama Reza Gladys dan Mufid atau Bang Mufid. Nah, di dalam percakapan itu jelas itu yang bicara dengan BPK adalah Dewi. Ternyata setelah dicari tahu Dewi ini adalah kakak kandung dari atau Bang Mufid. Itu sudah dicari tahu dan ternyata betul. Yang membuat saya sedih dan bingung adalah di percakapan itu jelas Dewi bilang kakaknya atau mungkin bahwasannya biasa sudah diatur. Dari kepolisian juga sudah diatur untuk saya supaya bisa ditahan dan menjadi terdakwa. Jadi Anda mengatakan bahwa Mereka sok-sok shock. Wah. Gak sekali aja kayak mata tueng atau telinga tueng. Sok-sok serampak pula itu. Wah, nggak percaya kalian? Lihat nih guys. Dari kepolisian juga sudah diatur. Percakapan itu jelas. Dengar. Dewi bilang kakaknya atau mungkin bahwasannya biasa sudah diatur. Dari kepolisian juga sudah diatur. Tapi Sister Hong, dia kok santai banget ya. Untuk saya bisa ditahan dan menjadi terdakwa. jadi Anda mengatakan bahwa memang Anda sengaja. Iya, karena Reza ini pernah beberapa kali live saat saya ditahan. Dia bilang di story-nya juga dia bilang bahwasannya tidak ada niatan untuk melaporkan saya. Yang dia itu adalah bukan saya. Itu kata Reza. Iya, itu ada. Ada kok di rekamannya juga. Lupa video. Iya, nggak apa suaranya. Sebelum sana, apakah video tadi, percakapan tadi, Anda sudah melaporkannya ke KPK? Sudah dilaporkan ke KPK, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan panggilan untuk diminta keterangannya di KPK. Setelahnya sudah datang ke rumah. Sebentar. Penggambaran jantung mereka tuh.
Pak Hakim pengen ngambil mic, baru dia lihat, wah ada pengacara Sindu di situ. Nanti dilaporin pulang Pak Prabowo, nggak jadi deh. Izin yang mulia itu terkait dengan pemantauan KPK di Bukit dan Panglima. Iya. Oh, ada bisa kita. Bye. Tweng. Ancam nih gila. Bilang, ketahuan kita guys. Ketahuan kita guys. Kacau ini guys. Ngeri. Kok bisa ketahuan ya? Kok bisa gitu ya? Bahaya ini guys. KMA aturnya ke JPU aja. Kan kita suka melihat mereka tersiksa kan. Tersiksa karena perbuatan mereka akan terbongkar. Gitu guys. Satu demi satu dibongkar. Dan hakim, semoga hakim nggak menyela ya. Di dalam percakapan tadi itu, screenshot yang Anda ajukan sebagai bukti di persidangan ini, itu ada kalimat atau ada tulisan dulu Dewi, gitu ya. Dewi itu yang Anda maksud Dewi kakaknya mau bicara jelaskan tadi apa bukan? Makanya kan yang cecetan itu berkaitan sama Dewi. Duta Indah sama Dewi. Anda dapat data ini dari Duta Indah. Dari Duta Indah karena tadi dia satu geng, tadi dia pecah, terus dia pecah. Mereka kan cuma Duta Indah melalui manajer saya. Kalau masih tahu kenapa dia begitu masalahnya yang Kak dia bilang dia tidak tega karena si otomotif dari ini sudah mengkondisikan saya untuk mendapatkan tuntutan dan vonis yang berat. Gitu. Dia tidak tega karena dia melihat dia punya anak 3. Oh jadi, Makanya dia udah lama lagi gitu. oh jadi Duta Indah ini tahu informasi bahwa anak itu akan divonis berat gitu. Iya. Sehingga dia kemudian kembali kepada Anda untuk memberitahu informasi itu. Iya. Begitu. Nah terus terkait dengan percakapan tadi itu ada Mbak. Mohon izin keberatan yang mulia, hanya ditanyakan kepadanya kemudian dakwaan kalian. Itu kita bicara. Keberatan yang mulia. Sudah itu. Jadi silakan fokus dan teruskan. Ini kan terkait dengan bukti. Iya. Kecuali tidak ada bukti pada dasar. Nah, apakah percakapan tadi yang Anda jadikan bukti screenshot itu kan ada Mantap hakim. Kita sedang menabung kondisi untuk apa tadi memerangi NN dan lain sebagainya. Nah itu percakapan itu maksudnya apa sih? Cuma Anda jelaskan dulu saudara. Barang bukti itu adalah dalam sandera kurung menyuap atau menyogok untuk membayar jaksa atau aparat yang berurusan dengan kasus ini untuk mengerjakan saya selama Oke, itu yang memerangi kondisi itu. Iya. Nah itu cecetan itu dari mana Anda dapat cecetan itu? Dari TNK yang dikirim ke manajer. Dari kita Dan ini. ketemu sama Mas Dok. Oh, jadi video apa rekaman percakapan cecetan itu semua juga. Betul, bahkan ada seorang juga yang punya foto bahwa Bu Dona ketemu dengan Diri Sauteru sebelum saya ke 21 Labuan. Wah. Dona ketemu sama Fitri. Wow, dia kaget, wow.
Oke, jadi itu ya para saudara ya. Nah, kemudian terkait dengan percakapan tadi itu, kita sudah pegang bintang-bintang yang tertinggi. Itu kan ada dari kalimat apa di percakapan itu juga. Nah, itu pembicaraan antara siapa dan siapa? Itu si Dewi katanya Abang Mobil lalu bercakap dengan Duta Israel itu. Gila. Jadi gini, saat saya ditahan, banyak sekali orang-orang yang dibayar oleh Reza Gladys untuk memaki-maki saya di sosial media. Itu terbukti. Itu terbukti, saya sudah simpan semua. Bahkan sampai detik ini pun masih ada yang memaki-maki saya, menghina-hina saya, karena saya ada di dalam penjara. Mereka bisa memakai saya karena saya berada dalam penjara. Mereka pikir saya tidak bisa ngapain, sama Betul, setuju. Betul, itu betul banget ya. Dan template buzzernya mereka, Nikmir 20 tahun, 20 tahun, template banget. Ya kalau orang awam aja ya melihat kasus ini, kalaupun di penjara nggak mungkin 20 tahun juga kali. Cuma kayaknya dari awal itu ya, uang sudah keluar itu untuk 20 tahun. Ya, uang yang sudah dikeluarkan untuk supaya Nikmir 20 tahun di penjara. Dan itu jelas itu adalah bayar Reza, karena sekarang grupnya Reza itu sudah pecah. Bahkan grupnya sendiri yang bilang bayaran buzzer untuk memaki-maki saya dan keluarga saya itu sekitaran dari 150.000 sampai 2 juta. Apakah Anda pernah meminta orang yang percaya ini untuk menjadi saksi di sini, atau dia mau tapi tidak berani? Pernah minta, tapi ini saya bercerita sedikit. Jadi ada juga karyawannya Reza yang sudah tidak bekerja dan dia memegang banyak data rahasianya Reza yang memang Reza memberikan uang ke A, ke B, ke C, gitu kan. Dan setelah dia keluar, mungkin Reza merasa takutan bahwasannya ini akan menghubungi saya. Dan Reza itu sama Anton itu mengancam ingin membunuh. Jadi orang-orang yang mau bersaksi di sini itu takutan gitu. Pertama karena sini juga ditahan, takutnya dia tidak bisa dapat keamanan. Kedua ya karena memang Reza dan Anton ini macam-macam orang-orang yang ingin membela saya. Oh gitu ya, jadi memang ancaman itu terbuat sejak awal sampai akhir gitu ya. Iya. Nah, Anda tadi kan saya tanya soal laporan ke KPK tadi itu. Tadi Anda bilang alhamdulillah hari ini mendapat respon dari KPK. Iya. Apa sih respon yang Anda terima? Disuruh datang untuk melengkapi bukti dari percakapan dari Kaitan dan Dewi. Oke. Baru kali ini diterima. Baru tadi ini diterima, disuruh datang ke KPK. Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Hakim berdiskusi. Hakim berdiskusi ketika mendengar hari ini Nikmir bersaksi di KPK. Mungkin seperti ini diskusi yang hakim. Udah, kita lurus-lurus aja ya Bray. Kita pokoknya hari ini Bray, kita janji ya Bray, kita putuskan sesuai dengan fakta persidangan ya Bray. Kita harus junjung nilai sportivitas ya Bray. KPK nih Bray, serem Bray. Kata sebelahnya, siap Bray, atur aja Bray. Yang penting lu jangan tidur ya Bray. Ini bergeser, kan ada sebagai seorang public figure ya, artis ya, kemudian juga sebagai pemain film ya. Nah, pertanyaan saya, dalam setiap bulan rata-rata penghasilan Anda itu berapa kalau dibesarkan dalam bentuk rupiah? Kalau saya tidak ditahan, penghasilan saya bisa 4-5 miliar sebulan, itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Karena saya juga punya jualan skincare. Sekarang aja saya tidak live aja penghasilan saya 1,5 bulan itu 4 miliar. Bisa dilihat di saya bisa sebutin. Jadi ya, saya mau memberikan.
Maju Dona yang ketemu si Fitri Salotero. Maju dong. Kan gitu ya, sudah disebutkan ya. Baru tahu ya. Sabar yang mulia, ini kan akan terdakwa. Jadi orang lihat tanyakan fokus yang masyarakat tadi apa namanya bertujuan di depan itu tanpa live, tanpa apapun, Anda dalam waktu 2 bulan bisa memastikan 4 sampai 5 miliar. Gitu ya. Itu Anda selama ditahan. Ya. Nah, di sini kalau terkait dengan berarti bisa dihitung terkait dengan penghasilan Anda dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan itu bisa sampai 20 miliar ya. Oke, saya mau tanya begini pada terakhir ya. Anda minta tadi bisa diputarkan satu video lagi. Ya, ini mau diputarkan, nanti Anda kasih tanggapan ya kepada kami. Terima kasih coba. Kan tadi Kapolri sebenarnya dari awal yang pertama Kapolri dia. Nah ini kayaknya video terpisah guys ya, karena Bang Boy pengen bahas yang mengenai Dona ya. Untuk Dona kita bahas di dalam lagi, itu dia. Ada seseorang juga yang punya foto bahwa Dona ketemu dengan Fitri Salotero sebelum saya 21 sama keluar. Dona. Jadi itu ya cara ya. Nah, kemudian terkait dengan Dona. Wih, side eyes. Wih, coba lihat ya transisi dia melihat laptop dan dia melihat Nick Mir. Wih, lihat guys, lihat. terkait dengan Lihat guys. Tara. Wih. Siapakah jaksa Dona dari jejak digitalnya? Tapi Salfok sama tatapannya ke Niki loh. Lagi masuk di dalam persidangan. Ini adalah jaksa Repina Dona Sihombing yang membungkam itu, yang kriminalisasi itu. Jadi dia yang mengeluarkan P19, ya seolah-olah dia meminta untuk dilengkapi berkas, dan pada bulan April 2022 berkas yang tidak pernah lengkap, alat bukti palsu, Repina Dona Sihombing dan Kajari Laksmi Indriya itu mengeluarkan P21. Ini bukti kejahatan daripada jaksa ada di dalam hasil laporan investigasi Mabes Polri, teman-teman. Ya, bulan November tahun 2023. Side eyes. Ini horor banget sih ya. Ini kalau ada film horor nih, tatapan ini nggak nyangka guys ya. Walaupun memang kemarin Bang Boy sempat buat video ini, tapi kayak masih ragu. Yakin nggak sih ini muka polos seperti ini gitu loh. Ternyata tatapan ini mewakili bahwa selama ini anggapan kita keliru guys. Wow, pemain itu jangan terlalu nampak kali pemainnya itu. Ngeri, serem. Takut. Aduh, hari paling menakutkan di kalangan JPU ya kemarin 2 Oktober 2025. Tapi ada rekaman lain yang akan diputarkan, rekaman RG. Kita up habis konten ini. Thank you. Bye.